Jangan sepelekan masalah orang tua. Jangan sia-siakan orang tua. Sebaik buruk mereka, mereka orang tua kita. Yang melahirkan kita. Walaupun mereka tidak membantu dalam pendidikan kita, dalam nafkah kita, mereka tetap orang tua kita yang ridho Allah ada pada mereka. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya. terkait tadi orang tua ya, ibu dan ayah derajatnya sangat tinggi ya. Sedangkan saya dari usia berapa? TK lah Pak, TK orang tua saya udah pisah, saya sekarang tinggal sama ibu saya dan saya tidak merasakan kasih sayang seorang ayah gitu. Apakah saya berdosa ke dia atau dia yang Berdosa ke saya? enggak nafkain saya gitu, karena saya udah sering gitu nyamperin tapi gimana ya, responnya ya biasa aja gitu. Apakah gimana sih kalau saya misalkan kerja terus saya nggak ngasih dia atau gimana gitu, apakah saya dosa apa gimana gitu kan? Oke. Soalnya saya sekarang biasa aja gitu karena nggak ngerasa dia ngurusin saya gitu kan. Terima kasih sekian. Oke. Jadi itu merupakan salah satu pintu-pintu syaitan dalam menggoda kita gitu. Kadang kita berbuat baik, nunggu orang berbuat baik. Itu salah satu pintu syaitan itu. Kita mau berbuat baik kalau dia mau berbuat baik kepada kita. Kalau dia tidak mau berbuat baik kepada kita, buat apa kita berbuat baik kepada dia? Itu salah satu pintu syaitan. Ya. Karena kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, semua agama mengajarkan demikian. Bahkan yang tanpa punya agama pun akan melakukan seperti itu. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun akan melakukan seperti itu. Kita sebagai hamba Allah baru bisa disebut sebagai orang yang beragama ketika ada keburukan orang kita balas dengan kebaikan. Itu baru beragama. Iya. Nah, jadi itu salah satu pintu syaitan dalam mencekoki pikiran kita. Dia juga jahat sama saya, buat apa saya berbuat baik? Ya, kebanyakan kita seperti itu. Padahal tidak dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabatnya, nggak ada yang seperti itu. Karena apa? Prinsip kita, prinsip mereka dan prinsip kita, lana a'maluna walakum a'malukum. Kita punya amal, dia juga punya amal. Kalau dia berbuat buruk kepada kita, itulah amal dia. Kalau kita memiliki kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka, itulah amal kita. Nah, jadi jangan sekali-sekali kita berpikir ada timbal jasa, timbal balik gitu. Bahkan saya sendiri secara pribadi itu sering mendengar dengan ungkapan kalau dia baik kepada saya bisa jauh lebih baik kepada dia. Itu kesombongan yang luar biasa. Itu sering saya dengar orang seperti itu. Dia aja seperti itu. Kalau dia bisa baik kepada saya bisa jauh lebih baik dari dia. Itu kesombongan. Dan itu sebuah ibadah hayalan saja. Sama seperti mungkin kita, nggak sedikit di antara kita yang menghayal, nanti kalau saya punya uang 1 M, saya akan sedekah masjid, saya akan ini, itu. Padahal uangnya tinggal 10.000. Ya. Menghayal aja jadi orang kaya. Ketika orang kaya, nanti saya akan berangkatin haji si fulan, ibu saya mau berangkatin haji. Ibadah hayalan. Ketika Allah realisasikan, banyak yang meninggalkan hayalan-hayalan seperti itu. Jadi hati-hati dengan tipu daya syaitan. Makanya saran saya kepada saudara saya, siapa namanya? Fahrul. Tetap kita sebagai anak memiliki kewajiban kepada orang tua. Kalau kita tidak bisa memberi, berikanlah perhatian. Beri maksudnya materi, perhatian. Gitu. Tumbuhkan rasa ridho dia kepada kita. Kita berharap dengan perlakuan dia kepada kita dari kecil nggak dirawat, kita memberikan perhatian yang lebih, bisa menyadarkan orang tua kita. Yang akhirnya orang tua kita di dalam akhir hidupnya, ya Allah saya ridho terhadap anakku, dakhalal jannah.
Jadi ketika orang tua di akhir hayatnya ngomong, saya ridho terhadapmu, Allah akan hapus segala dosa-dosa kita. Makanya ini kita kalau misalnya mendapati orang tua kita dalam keadaan fi akhiri hayati, dalam akhir masa kehidupannya, kita selalu minta ridho. Wahai bapakku, wahai ibuku, ridho nggak dengan apa yang aku lakukan? Gitu. Gitu. Kita minta ikrar dia. Di saat dia mengikrarkan aku ridho, itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian semuanya, jangan sepelekan masalah orang tua. Jangan sia-siakan orang tua. Sebaik buruk mereka, mereka orang tua kita yang melahirkan kita. Walaupun mereka tidak membantu dalam pendidikan kita, dalam nafkah kita, mereka tetap orang tua kita yang ridho Allah ada pada mereka. Kita sebagai anak harus mempunyai prinsip, saya harus memiliki kewajiban berbuat baik kepada mereka. Apapun yang mereka lakukan kepada kita. Karena karomah orang tua kepada kita itu luar biasa. Sangat luar biasa. Dan Nabi telah banyak memberikan penjelasan kepada kita. Durhaka kepada orang tua merupakan dosa yang besar setelah dosa perbuatan syirik. Oleh sebab itu mudah-mudahan hal ini bisa menjadi motivasi kepada kita semua untuk selalu menjaga orang tua kita, selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan ketika kedua orang tua kita telah meninggalkan kita, telah kembali kepada Allah, jangan lupa untuk selalu mengirimkan doa, mengirimkan sedekah atas nama mereka, agar mereka di alam sana pun masih ridho terhadap apa yang kita lakukan.